Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu akan kami bacakan susunan acara seminar PTK penerapan metode kerja kelompok untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika materi nilai pecahan uang siswa kelas 3 SDN 1 Tabakanilan semester 1 tahun 2018 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, sepatah kata dari pembawa acara. Yang berikutnya pembacaan doa oleh Ibu Erjiana SPD. Yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala Sekolah. Sambutan yang kedua oleh pengawas wilayah Gugus 1. Acara yang ketiga, paparan materi secara singkat hasil PTK yang disampaikan oleh Ibu Arian C, SPD MPD. Yang keempat, tanggapan atau kritik oleh peserta seminar. Yang kelima, penutup oleh pembawa acara dan akan disampaikan doa penutup oleh Ibu Umanati. Demikianlah susunan acara kita pada pagi hari ini, dan kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami mengikuti kegiatan seminar yang diikuti atau dibawa oleh Ibu Arian C sebagai narasumber. Berilah kami kekuatan, kesehatan, keimanan supaya kami bisa melaksanakan apa yang dia sampaikan, bisa menghayati, memaparkan di kelas kami masing-masing. Semoga apa yang dia kehendaki akan menjadi kenyataan, menjadi kebanggaan di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan, keimanan yang kokoh, kerukunan, kebersamaan, supaya tercipta persatuan dan kesatuan di antara satu dengan yang lain di SDN 1, khususnya di Tabakanilan. Berilah kami keimanan supaya kami bisa meningkatkan ketakwaan kami, terutama pemimpin-pemimpin, ibu guru kami, dan anak-anak kami. Ya Allah yang Maha Rahim, Maha Rahman, berikanlah kami rezeki yang berlimpah, kesehatan, panutan supaya kami bisa digugur, ditiru sebagai penerus bangsa yang akan datang, supaya pembangunan yang akan datang semakin meningkat, semakin mantap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Kita lanjutkan pada acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Yaniste SPD SD. Waktu kami sediakan. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Pada pagi hari yang cerah ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembawaan seminar tentang PTK yang dibawakan oleh Ibu Arian C SPD MPD. Namun sebelumnya kami sampaikan, yang kami hormati Bapak Pengawas Wilayah Gugus 1 Kecamatan Gunung Bintang Awai, yang kami hormati Ibu Arian C SPD MPD sebagai narasumber yang membawakan kita seminar tentang PTK pada hari ini, dan juga semua dewan guru yang ada di SDN 1 Tabakanilan selaku peserta seminar. Baiklah, pada saat ini saya selaku Kepala Sekolah SDN 1 Tabakanilan sangat bangga kepada Ibu Arian C yang telah membuat kegiatan atau telah membuat PTK dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas 4. Jadi harapan kami ke depan juga banyak Arian C yang lain bermunculan. Kepada Bapak Ibu guru yang lain juga sangat kami harapkan
Karena di dalam proses kegiatan belajar mengajar ini, kalau ada permasalahan di kelas, kita sebagai guru kita mampu bagaimana cara mengatasi supaya keberhasilan kita dalam proses kegiatan belajar mengajar. Salah satunya untuk menuntaskan kegiatan tersebut adalah melalui PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Saya lihat di sini Ibu Ariance membawakan judul ini masalah matematika kalau tidak salah ini. Ya, matematika tentang nilai pecahan uang. Jadi dia di sini memaparkan nanti di dalam mengajarkan tentang matematika ini kita lebih banyak menggunakan alat bantu atau alat media. Jadi dalam hal ini saya sangat beri kesempatan seluas-luasnya kepada Ibu Ariance untuk memaparkan kegiatan seminarnya pada hari ini. Dan untuk kepentingan sekolah juga, untuk kemajuan sekolah juga melalui PTK ini. Demikian yang dapat kami sampaikan dan silahkan kepada Ibu Ariance dan selamat kami ucapkan dalam kegiatan seminar pada pagi hari ini. Demikian dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya untuk kita pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan pada sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Pengawas Wilayah Gugus 1 kepada Bapak Karawahento SPD. Waktu kami sediakan. Terima kasih kepada pengacara yang memberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan sambutan dalam rangka acara seminar pada SDN Karawang 1 yang dibawakan oleh Ibu Ariance. Ibu Kepala Sekolah selaku pembina pada SDN 1 Tabakandilan yang kami hormati, Ibu Ariance selaku narasumber, selaku tim peneliti di dalam PTK yang saya hormati dan selaku saya banggakan, dan rekan-rekan guru pendidikan 1 yang kami hormati. Kita sebagai umat yang beragama sepatutnya negara kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan limpah karunia berkat kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan dalam rangka mengikuti acara seminar pada SDN Tabakandilan 1, khususnya pada kelas 3 dalam rangka pembelajaran matematika, penelitian mata uang pecahan yang akan dibawakan oleh Ibu Ariance selaku tim peneliti di dalam satu PTK. PTK ini adalah sangat penting dan juga banyak manfaatnya bagi kita sebagai seorang guru, bukan hanya untuk meningkatkan suatu pembelajaran bagi kita, tetapi juga ada hikmah dan manfaatnya, yaitu dalam rangka kenaikan pangkat yang kedepannya mulai 4A itu sudah kita harus memberikan PTK dan seterusnya. Kita kejar, bukan kita hanya mengejar. Artinya apa? Keberhasilan kita sebelum mengajar, tetapi juga ada manfaat sangat khusus bagi kita sebagai seorang guru. Nah itu, kan bangganya kepada seorang guru itu ialah jika hak dan kewajiban kita sudah laksanakan, maka kita tuntut hak. Nah sekarang kita melakukan yaitu apa? Menjadikan satu tuntutan bagi kita adalah menaikkan kewajiban. Nah, dari kewajiban kita melakukan tindakan keras itu, jika kita akan melakukan satu yaitu kewajiban, yaitu hak kita nanti dari itu. Jadi ada dua sisi fungsi kita melakukan tindakan keras itu, semacam satu meningkatkan pembelajaran di dalam kelas kita sendiri sebagai objek penelitiannya, dan juga ada fungsi yang kedua, kita menuntut hak kita nanti selaku sebagai seorang guru, meningkatkan yaitu hak kita sebagai pangkat kita bisa dinaikkan karena berdasarkan hasil penelitian itu dalam satu ketika sangat itu hak kita. Nah sebab itu kami sangat bangga
Artinya pada SNM 3 ini, SNM 1 ini, dan juga selaku gugus 1 dapat ditularkan kepada sekolah-sekolah yang lain, kepada imbas lain untuk semacam ini. Artinya kalau ke depan kita akan melakukan seminar, bisa diundang bukan hanya guru dalam satu sekolah, tetapi dalam satu guru dalam satu dalam satu gugus. Itu harapan kami selaku pengawas. Ya, kami juga terima kasih kepada Ibu sebagai kepala sekolah selaku pembina guru di sini. Kami sangat berterima kasih. Dan akhir kata kami sampaikan selamat berseminar dan selamat kepada Ibu RNC selaku narasumber. Dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pengawas yang telah menyampaikan sambutan panjang lebar untuk kita pada pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan pada acara yang ketiga. Kita akan mendengarkan paparan materi secara singkat hasil PTK yang akan disampaikan oleh Ibu Ariance SPD MPD. Kepada Ibu, waktu kami sediakan. Terima kasih. Langsung kami akan memaparkan laporan penelitian tindakan kelas pada kelas 3 ini mengenai penerapan metode kerja kelompok untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika materi nilai kenyamanan uang pada siswa kelas 3 ini tahun 2018. Adapun di sini untuk yang kami sajikan pertama dari bab 1 mengenai pendahuluan, tentunya ada latar belakang. Tentunya di dalam latar belakang ada permasalahan-permasalahan yang kita angkat itu karena mungkin pada pembelajaran itu ini seperti di sini kondisi diharapkan, ini kita mengharapkan kondisinya di sini adalah untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Ini yang kita harapkan. Nah, ini dikaitkan dengan hasil belajar siswa dari pecahan uang dari tes pada kondisi awal ini kelihatan. Karena kemarin itu ini ada 25 siswa menunjukkan 8 siswa yang memperoleh nilai ini 17 nih. Kemudian masih berada di bawah ini ditentukan 70 lainnya. Lalu di sini rata-rata secara klassikal keseluruhannya hanya 58,80. Nah, oleh sebab itu Ibu guru atau saya mengangkatnya, ya judulnya seperti itu, penerapan metode kerja kelompok. Karena kerja kelompok ini anak-anak juga harus dilatih, berlatih ada bekerja sama, menghargai pendapat teman, dilatih guru yang membimbingnya. Nah, terus ini ada identifikasi masalahnya, kemudian pembatasan masalahnya, lalu ada perumusan masalahnya, lalu ada tujuannya. Nah, tujuannya apa di sini? Tentunya untuk melalui penerapan ini tentunya untuk meningkatkan baik motivasi maupun hasil belajar. Lalu kemudian ada lagi manfaatnya, kemudian secara ini teoritis, kemudian praktis baik bagi siswa, guru maupun bagi sekolah. Kemudian lanjut dengan bab 2 kajian pustaka atau kajian teorinya. Ini P3 tetap seperti biasa ya. Karena ketika merupakan kebutuhan bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme dirinya. Ini menurut Jaina terkait ini. Nah, ini ada lagi Ibu lagi ketika dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional. Guru tidak lagi sebagai praktisi yang sudah merasa puas dengan apa yang dikerjakannya selama bertahun-tahun. Nah, jadi di sini tuntutannya upaya perbaikan atau memperbaiki atau inovasi, ini menentukan ada perubahan.
juga sebagai peneliti di bidangnya. Kemudian ini melaksanakan tahapan PTK, mampu memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian ketiga, tidak mengganggu tugas pokok guru, tetap gurunya tetap mengajar. Kemudian melaksanakan ketika guru menjadi kreatif karena salah satu dituntut melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi dari berbagai teori dan teknik pembelajaran yang diajar atau yang dipakainya. Nah, kemudian yang produktifnya kita lanjutkan lagi. Lalu di sini motivasi berasal dari bahasa ini. Kemudian ada perkataannya ini oleh bahasa ini. Kemudian itu salah satu menjadi kekuatan atau energi seorang yang mendapat menimbulkan tingkat keinginan atau melaksanakan suatu kegiatan. Motivasi suatu proses memberi semangat, arah dan kegigihan perilaku. Itu menurut ini. Kemudian ini bahasanya. Nah ini kita lanjutkan lagi. Itu tetap masih memotivasi. Kemudian prestasi belajar. Nah, apa prestasi belajar? Prestasi belajar siswa yaitu kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Nah, ini ada kemampuannya. Ibu tidak lanjutkan, ini tetap seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada faktor mempengaruhi. Kemudian ini metode belajar. Apa metode belajar di sini? Metode pembelajaran. Nah, berasal dari bahasa Yunani. Ini ada arti metode ini pengetahuan, kemudian metode berarti memikirkan dan memiliki sesuatu menurut suatu cara tertentu. Ini Ensiklopedia Indonesia ini pada tahun 1980-an itu nomor bukunya. Metode menurut ini segala ini cara digunakan oleh guru atau siswa dalam mengolah informasi berupa fakta, data dan konsep. Saya lanjutkan lagi, ada banyak metode menurut para ahli. Kemudian metode kerja kelompok seperti yang saya pakai dalam penelitian di sini. Penelitian metode kerja kelompok menurut ini, kerja kelompok adalah metode pembelajaran di mana siswa dalam kelas dibagi dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompok dipandang sebagai satu kesatuan terdiri dari untuk mempelajari materi pembelajaran yang telah ditetapkan untuk diselesaikan secara bersama. Itu menurut segala, kemudian menurut masinis dan selanjutnya. Lalu mungkin ada kesimpulannya. Mana kesimpulannya? Metode kerja kelompok, saya tarik kesimpulannya. Mungkin ada kesimpulannya ini. Tugas ini harus dikerjakan lain. Guru mempunyai waktu berlebihan ini. Kemudian ini perbedaannya di sini ada ini kerja kelompok sebagai kerja sejumlah siswa baik anggota kelas secara keseluruhan maupun sebagai anggota kelompok yang lebih kecil. Ini untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara bersama. Nah, ini masih banyak lagi ini yang lain di sini. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Tentunya pasti ada setiap metode yang kita gunakan, tergantung kita yang memanagenya. Ada yang kelebihan dan juga ada kekurangannya. Dapat memupuk rasa kebersamaan. Nah, ini salah satu yang utamanya dalam tugas kerja kelompok menggunakan metode ini. Satu tugas yang luas. Nah, ini dulu tekniknya. Nih, dapat segera diselesaikan. Adanya ini. Nah, ini dan selanjutnya ini itu. Kemudian kelemahan metode kerja kelompok ini, adanya sifat pribadi yang ingin menunjuk diri atau sebaliknya yang lemah merasa rendah diri dan selalu tergantung pada orang lain dan selanjutnya di sini. Kemudian ini hipotesis tindakan itu perlu dicantum di dalam sebuah penelitian dengan mempertimbangkan dan merujuk kepada beberapa pendapat para pakar. Disusunlah hipotesis sebagai berikut. Nah, penggunaan metode kerja kelompok diduga dapat atau asumsi. Itu biasanya disebut orang asumsi. Kalau saya ya ini diduga dapat meningkatkan proses pembelajaran, motivasi dan prestasi belajar. Nah, ini itu harus dicantum seperti itu. Kemudian kerangka pikir juga ini boleh dicantum atau boleh tidak.
untuk kerangka pikir dalam sebuah penelitian itu. Nah, ini ada kerangka pikir itu merujuk kepada ada siklus dalam penelitian. Ini seperti ini gambar yang ini. Ini ada siklus perencanaan melalui pelaksanaan, kemudian pengamatan, refleksi. Lalu dilanjutkan. Nih, kedua pelaksanaan, lalu kemudian itu ada perencanaan pengamatannya, kemudian nih selesai hasilnya. Lalu di sini kita lanjutkan untuk ketika ini langkah-langkahnya setiap siklusnya seperti perencanaan, kemudian ada pelaksanaan tindakan, terus pengamatan dan refleksi. Kemudian ada subjek penelitian. Nah, di sini ditulis subjek penelitian adalah guru dan siswa. Kenapa di situ ditulis guru juga perlu? Apa gurunya? Bisa menyerap pembelajaran itu keterampilan proses guru yang mengajar itu di situ yang dinilai. Kalau siswa nilai dan motivasi, niat dan semangat siswa. Tapi kalau guru keterampilannya dalam mengajar. Nah, di sini ada yang dicantum. Kemudian teknik dan alat pengumpulan data. Ini dari alat pengumpulan data melewati observasi, kemudian teknik penilaian atau tes, kemudian dokumentasi seperti halnya biasa. Kemudian alat pengumpulan data. Ya, alat pengumpulan data bentuknya lembar observasi, kemudian lembar tes dan lain sebagainya. Nah, lembar penilaian ini seperti ini. Terus analisis data. Analisis data dalam KTK. Nah, ini dianalisis. Nah, ada kita ambil dengan nama orangnya, lalu kita memakai ya dari orang tersebut. Kemudian kita ya padukan dengan yang tujuan yang hendak kita gunakan atau kita uraikan sendiri, lalu itu menjadi hasil analisis deskriptif. Nah, itu pakai tulisan bukan pakai angka. Tetapi jika pakai kuantitatif itu memakai angka, biasanya digunakan dalam penulisan nilai hasil anak itu ada berapa angka. Kemudian data mengenai hasil observasi ini, lihat di sini, ini ada kriterianya, baik, sangat baik, cukup dan kurang. Kemudian ini ada rumusnya mencari keterkaitan belajar, leksikal, kemudian nilai rata-rata. Terus prosedur penelitian tetap seperti biasa. Siklus 1 ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada tindakan, terus ada refleksi. Jika refleksi sudah berhasil, maka dilanjutkan pada pembelajaran yang lain. Tapi jika tidak berhasil, itu dilaksanakan dengan pada siklus yang kedua. Nah, ini siklus kedua masih seperti yang susunan atau langkah-langkahnya sama dengan untuk siklus yang pertama. Kita lanjut, indikator kinerja atau indikator keberhasilan. Nah, ini saya baca untuk indikatornya. Indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya perbaikan pembelajaran adalah sebagai berikut. Siswa dinyatakan tuntas apabila menguasai 85% materi pelajaran atau mendapat nilai di atas KKM sebesar 70. Proses perbaikan pembelajaran atau peningkatan prestasi belajar siswa dinyatakan berhasil jika 85% dari jumlah siswa tuntas dalam belajar. Kemudian proses perbaikan pembelajaran dinyatakan berhasil jika 85% dari jumlah mengalami peningkatan motivasi. Karena di situ ada dinilai motivasi dan juga ada dinilai hasil belajar siswa. Jika salah satunya tidak berhasil, maka penelitian kita juga masih gagal. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bab yang ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi data. Deskripsi kondisi awal. Nah, saya lanjutkan saja, nih bisa dilihat. Nah, terus kita lanjutkan lagi di sini. Ada pemahaman dan motivasi belajar siswa terhadap materi pembelajaran, nilai pecahan uang masih sangat kurang. Nah, ini pada kondisi awal. Lalu dapat ditunjukkan dilihat pada tabel ini. Ini baru ketuntasannya 32,0. Lalu nilai rata-ratanya 58,80. Itu baru untuk kondisi awal. Saya lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya ini mengenai rekap motivasi, baru yang baiknya ada 10 tapi cukup dan kurang 4. Ini cukupnya 11 berarti. Berapa yang masih ini? Nih.
Berarti 15 baru 10 yang tuntas. Kelihatan? Lalu kemudian pada pelaksanaan selanjutnya untuk siklus, ya ini kalau untuk guru ada lihat di sini pelaksanaan tindakan ini guru menyampaikan dan seterusnya di sini. Itu juga dinilai, ada formatnya seperti itu. Apa tepat guru itu menyampaikan, itu ada penilaiannya. Lalu di sini ada rekapitulasi nilai tes formatif siklus pertama. Siklus pertama ini, jadi ini ketuntasannya 64,0. Lalu rata-ratanya 68,80. Dari atas dapat dilihat di sini. Nilai rata-rata hasil belajar pada pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus pertama sebesar 68,80. Jumlah siswa tuntas belajar sebanyak 16 siswa atau 64,0%. Nih. Jumlah siswa belum tuntas sebanyak 9 siswa atau sebesar 36,00%. Ini dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hasil nilai tes formatif mengalami peningkatan dari kondisi awal, karena pada sebelum perbaikan siswa tuntas 8 saja hanya 32,00%, meningkat menjadi 16 siswa atau 64,00% dengan perolahan nilai rata-rata sebesar 68, itu pada siklus yang pertama. Nah, dilanjutkan lagi, nih sama saja. Ini ada yang baik masih belum, yang sangat baik ada hanya yang ini tuntas, lalu yang sebelumnya masih belum tuntas. Kelihatan di sini berarti masih dilanjutkan. Nah, dilanjutkan pada siklus berikutnya. Sistematika untuk siklus yang kedua sama saja. Ini deskripsinya juga sama. Ada 5 kelompok itu dibuat. Nah, siswa sebanyak ini melaksanakan perbaikan pembelajaran ini, materi masih kurang. Itu tetap dibuat perencanaan, ya apa sajalah yang di dalamnya itu perlu dibuat, apa RIT dan lain sebagainya. Sudah itu pelaksanaannya, ini ada gurunya di sini. Lalu kemudian nilainya untuk siswa. Nah, ini nilainya, ketuntasannya untuk ini tes formatif siklus 2 ini 92,00, lalu rata-rata 78,80 ini sudah di sini. Berarti dari tabel itu rekapitulasi nilai tes formatif pembelajaran nilai pecahan menerap model kerja kelompok siklus 2 ini dapat diterangkan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sama dengan di atas. Nah, dari batasan minimal ini sebesar 85% dari jumlah seluruh siswa. Berarti itu sudah selesai. Nah, pengamatan tindakan dan seterusnya ini pengamatan tindakan ini kelihatan hasil observasinya semuanya baik dan sangat baik. Nah, berarti hanya satu yang masih belum tuntas. Di sini yang satu belum tuntas itu dari 25 siswa tadi ya, dari 25. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan hasil penelitian. Ya sudah, saya pikir sudah dibaca tadi. Ini rekapnya kondisi awal siklus 1 dan siklus 2. Tentu sudah bisa dilihat di sini, ini rata-ratanya berarti naik. Kemudian tuntasnya dari 8, 16, 23. Nah, kemudian persennya 32, 64, berarti 92, berarti semakin meningkat. Yang belum tuntas dari 17, 9 dan 2, berarti semakin menurun. Nah, di sini boleh dilihat dari ini. Diagram batang peningkatan dan penurunan ketuntasan. Di sini bisa dilihat ini ada jumlahnya sesuai yang di atas tadi. Ini rekapitulasi bisa dilihat. Nah, saya lanjut lagi dengan di sini lagi ada peningkatan nilai rata-rata. Ini sudah kelihatan. Oh, ini warnanya. Biar nanti saya ganti warnanya. Nah, ini untuk rekapitulasi peningkatan motivasi juga seperti itu nih. Nah, ini kelihatan berarti sudah tingkat yang sisanya berapa tadi, yang sisanya tidak naik, tidak tuntas tadi 2 ya dari ini. Nah, 2 berarti itu. Nah, kemudian ini ada ditunjuk regulator batang tingkat ketuntasan ada kelihatan. Terus ini ada pembahasan dan seterusnya. Saya tidak mengulangi lagi, sudah seperti itu. Lalu bab 5 simpulan dan saran. Lalu simpulannya ini. Nah, ini
keunggulannya semuanya dapat meningkat, dapat ditingkatkan. Kemudian penggunaan metode kerja kelompok pada pembelajaran materi nilai uang terbukti dapat motivasi belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan ini. Lihat di sini ada persennya. Dari 40 atau 10 siswa kondisi awal, kemudian 60, 15 siswa pada akhir siklus kedua, 24 siswa, 96 siswa pada akhir siklus kedua ini dinyatakan termotivasi belajar pada pelaksanaan proses pembelajaran keempat sudah tuntas. Nah, ini ada lagi hasil belajarnya. Lihat dari 58 ini kemudian menjadi 68,80 dan pada siklus terakhir 78,80. Lalu ini siswanya, kemudian ini kondisi awal itu jumlah siswanya, kemudian menjadi siswanya 16 lalu menjadi 23 siswa. Nah, demikian untuk paparan saya. Ini seperti saran sudah dilihat seperti untuk siswa bagi sekolah. Nah, dan juga untuk kami yang masih banyak kekurangan dan keterbatasan, karena hal ini juga tetap belajar walaupun sudah mengajar, katanya seperti itu. Terima kasih, mohon maaf karena banyak kekurangan saya dan mohon tanggapan. Kita sudah mendengarkan saran yang disampaikan oleh Ibu Anjani, dan untuk acara yang keempat yaitu tanggapan ataupun kritik dari peserta seminar. Jadi waktu kami sediakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah, seringkali guru merasa bingung dalam menentukan model pembelajaran atau metode apa yang digunakan untuk membuat peserta didik lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan, khususnya materi pecahan uang hasil belajar di bawah KKM. Dimohon penjelasan dan terima kasih. Terima kasih dari Ibu Radiatum, ada semacam tanggapan bahkan pertanyaan. Saya akan coba jawab. Seorang guru adalah faktor utama pendidikan, mempunyai peranan penting dan strategis. Sebab gurulah yang paling menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Semakin tepat metode yang digunakan, maka akan semakin efektif dan efisien KBM atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, yang pada akhirnya akan mengantarkan keberhasilan pembelajaran peserta didik dalam keberhasilan mengajar yang dilakukan oleh guru. Khusus materi pecahan uang berada di bawah KKM yang telah ditentukan. Nah, peneliti termotivasi untuk melakukan perbaikan pembelajaran di kelas melalui PTK atau melalui tindakan dengan menggunakan metode kerja kelompok. Nah, metode kerja kelompok dalam kelompok anak-anak ini memupuk rasa kerjasama atau senang. Nah, berlatih menghargai pendapat teman-teman. Jadi penggunaan metode kerja kelompok akan sangat membantu dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Ini terbukti Bu dari hasil belajar yang diberikan pada setiap siklus mengalami peningkatan. Nah, di mana pada kondisi awal sebelum diadakan metode kerja kelompok ini hasilnya 58,80. Nah, meningkat pada siklus 1 nilai belajar rata-ratanya diperoleh adalah 68,80. Dan pada siklus kedua diperoleh hasil belajar siswa 78,80. Karena dengan adanya kerja kelompok ini sesuai dengan harapan kita, tentunya meningkat hasil belajar dan juga motivasi atau niat dan kemauan peserta didik untuk belajar, sehingga meningkat juga kualitas pendidikan kita dan khususnya pada SDN 1 Tabak Kanilan ini. Demikian Bu, bisa dipahami?
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan yang sudah disampaikan oleh Ibu Radiatu dan sudah mendengar dengan jelas apa yang sudah disampaikan oleh penyampai materi yang disampaikan oleh Ibu Arianti. Sekarang kita masuk pada acara yang kelima, yaitu penutup. Nah, dalam acara penutup ini saya sebagai pembawa acara banyak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di dalam saya membawa acara ada banyak kekurangan yang saya sampaikan, maka oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan ucapan maaf yang sebesar-besarnya. Acara kita selesai dan saya sampaikan ucapan selamat siang, dan untuk penutup acara ini dipimpin doa yang akan disampaikan oleh Ibu Manati. Pada Ibu Manati, waktu kami Ibu Oma. Untuk menghadiri kegiatan seminar kita pada siang hari ini dalam rangka pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada SDN 1 Kabakaniran telah berakhir dengan berjalan baik dan lancar. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kembali kami sujud di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga pelaksanaan seminar penelitian tindakan kelas pada SDN 1 Kabakaniran pada siang hari ini telah dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Kami percaya Tuhan, bukan karena kemampuan kami sebagai manusia yang lemah dan terbatas ini, tapi karena Tuhan yang memberikan Roh yang kudus, memberikan hikmat bijaksana bagi kami sekalian, sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami percaya Tuhan Kau berkati semuanya, agar sekolah kami dapat berjalan dengan baik sesuai harapan dan cita-cita, dapat memberikan, mengayomi, mendidik, mengajar anak didik kami dengan baik untuk menjadi manusia-manusia yang Pancasilais. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami minta dari Tuhan, tapi Tuhan tahu apa yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di ujung kegiatan kami ini Tuhan, kami sampaikan ucapan syukur dan terima kasih kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.